Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Saya ketika melihat video ini, pernyataan seorang aktivis kemanusiaan bernama Muhammad Hussein, membuat saya sangat penasaran sahabat. Apa iya seperti yang dia katakan dalam video ini sahabat? Penjajahan di dunia ini hanya melibatkan tentara. Belanda ketika menjajah Indonesia, yang datang siapa? Tentaranya. Jepang ketika menjajah Indonesia, siapa yang datang? Tentaranya. Tapi ini enggak. Orang-orang Yahudi ini, mereka membawa tentaranya dan seluruh warganya untuk menjarah setiap rumah yang dimiliki oleh warga, mengusir setiap warga yang ada di situ. Intinya mereka ingin mengusir seluruh warga Palestina dan digantikan dengan orang-orang Yahudi di sana, Zionis. Orang-orang Yahudi ini, mereka membawa tentaranya dan seluruh warganya untuk menjarah setiap rumah yang dimiliki oleh warga, mengusir setiap warga yang ada di situ. Intinya mereka ingin mengusir seluruh warga Palestina dan digantikan dengan orang-orang Yahudi di sana, Zionis. Nah, kita sebagai pengamat media sosial sudah pasti ya pengen tahu benar nggak ceritanya si Hussein ini. Kan gitu sahabat. Kata dia semua warga Israel, kata dia semua ini ya, kata dia saudaraku, merampoki orang-orang sana, ambilin hartanya gitu ya. Seakan-akan orang Israel ini sudah nggak makan lagi sahabat, sudah hidup susah gitu, sehingga mereka mengambil semua harta orang-orang Gaza. Yuk kita cek faktanya ya, benar nggak ya semua? Ini semua loh, berarti itu kan mulai dari orang dewasa, remaja, anak-anak, manula, kakek-kakek, opung-opung, mbah-mbah gitu ya, pergi ke sana semua sahabat, pergi ke Gaza semua, menduduki dan mengambil semua harta mereka, kan gitu ya, sampai bayi-bayi pun pasti dibawa. Berarti kalau dia katakan semua, sudah pasti dong di Israel, di Yerusalem tidak ada lagi orang sahabat, karena sudah mengungsi semua, bertransmigrasi semua ke Gaza, ke Palestina gitu ya. Nah, di zaman internet ini sahabat, informasi-informasi begini sangat mudah kita ketahui sahabat. Jadi susah orang dibohongi zaman sekarang, susah sahabat. Nah, akhirnya karena saya penasaran dengan perkataan dia, saya ceklah sahabat di YouTube. Nah, saya ceklah di YouTube dan saya temukan seperti ini nih. Nah, saudara lihat gambar ini ya. Channel ini setiap beberapa hari selalu buat live keadaan di Israel gitu ya, di kota-kota Israel. Saya senang nonton channel ini sahabat, karena banyak hal-hal yang tidak kita ketahui di Israel, karena dia adalah orang Israel ya. Nah, ini dia baru bikin live 1 hari yang lalu, musim gugur di Israel. Lihat nih, rame mobil-mobil sahabat, banyak orang-orang. Nah, ada lagi nih. Nah, sekarang kita cek faktanya 4 hari yang lalu. Nih, di Yerusalem. Lihat nih sahabat, malam hari. Rame tuh, ada yang bawa bendera Israel tuh. Coba kita cek videonya ya, saya cepatin saja videonya sahabat. Kita cek videonya gimana. Apakah memang sepi? Ramenya. Kok kata si Hussein ini katanya orang sudah nggak ada lagi di Israel, semua sudah pergi ke Palestina, ke Gaza sana. Semua orang kata dia sahabat, video lah. Ramenya. Masih di Israel ini orang ini semua. Lihat kotanya itu sahabat, megah sekali. Apa iya orang Israel kekurangan sahabat sehingga harus merampoki? Rame orang kan, nggak sepi tuh. Kalau kata si Hussein kan semua gitu loh, semua. Berarti orang di Israel nggak ada lagi sahabat. Rame kok. Tuh, malam hari kan rame. Itu malam loh, belum siang hari. Jadi saya heran ya, Hussein ini kok begitu berpengaruh sekali saya lihat di negeri ini. Ya bisa dikatakan setiap waktu masuk televisi, dan semua ucapannya bisa dipercaya oleh media-media. Ucapan dia saya lihat banyak sekali saudaraku yang ngaur gitu loh. Kalaulah memang dia aktivis kemanusiaan ya, seharusnya dia menghargai aktivis lainnya. Karena kita lihat ya, di Palestina, di Gaza itu banyak kok aktivis agama lain selain Islam. Lihat di media-media sosial itu sahabat, ada juga yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, kan gitu sahabat. Iya, ada juga orang-orang Yahudi dari Palestina. Nah, kalau perkataan dia ini kan menghina-hina Yahudi, apa nggak tersinggung orang Yahudi di Palestina?
Katanya semua merampoki. Perkataan dia ini lihatlah, saudaraku, foto ini ya, istrinya sampai bengong gitu loh. Saya hormati kegiatan dia sebagai aktivis kemanusiaan. Kita hormati, sahabat. Orang yang mau terjun ke lapangan ini kita hormati. Walaupun dia katakan dia siap mati, siap ini, akhirnya datang juga ke Indonesia gitu ya. Seharusnya ditolak dong. Seharusnya ditolak karena dia sudah bernazar siap mati buat Palestina untuk melawan Israel. Seharusnya nazar tidak boleh dilanggar kan gitu ya. Ya tetapi akhirnya balik juga ke Indonesia, sahabat. Ya walaupun dibujuk-bujuk seharusnya jangan mau gitu loh. Enggak mau, ini adalah nazarku kepada Tuhanku. Aku tidak mau. Aku tolak semua permintaan dari pemerintah. Seharusnya begitu karena nazar itu tidak boleh dilanggar. Kan begitu, sahabat. Di zaman internet ini masih berbicara bohong-bohong begitu, saudaraku. Mudah kita cari faktanya, data-datanya mudah kita cari, sahabat. Kalau semualah dia katakan pergi ke Gaza sana mengambil semua harta-harta, mengambil semua keperluan dia tinggali kan, saudaraku, sudah pasti Israel sepi. Orang semua udah pergi ke sana. Nyatanya dari beberapa video yang kita ketahui dan live penduduk Israel masih rame, kota Israel rame, Yerusalem, saudaraku. Dan kita lihat mereka malam hari itu masih santai-santai, nggak ada mereka pergi merampoki. Iya, saudara yang terkasih. Nah, inilah penyebabnya ya, kenapa kok orang seperti ini kok ya maaf nih ya, dipelihara gitu, saudara. Seharusnya ditegur lah. Kamu bicarakan yang jujur, sampaikan yang jujur saja. Kita ini orang beragama, ngomongin jujur-jujur saja lah, meskipun menyakitkan. Pasti nanti kalau kita bohong-bohong suatu saat pasti terbongkar itu. Kalau terbongkar apa kita nggak malu? Nah, seharusnya kan diingatkan kan gitu, sahabat ya. Apalagi dia punya anak. Gimana kalau anaknya ngingetin dia, Pak, tadi yang Bapak ngomong di media itu tadi bohong loh, Pak. Waktu kita di Gaza nggak ada begitu, Pak. Masa kita ajari anak? Kita ajari, diam nak, biar Papa yang ngomong. Anak kita kan, saudaraku, mungkin masih kecil berpikir gini. Lama-lama dia teringat, bapakku dulu sering berbohong katanya. Enggak malu kita, sahabat. Apalagi istri kita kan. Sekali kita ketahuan bohong, malunya minta ampun, sahabat. Nah, kan gitu. Ini yang menjadi permasalahan, apa enggak malu kita sama istri kita? Enggak malu kita sama teman-teman seaktivis kemanusiaan yang bersama dengan kita? Enggak malu kita sama anak kita, sama tetangga kita kalau kita sampaikan bukan kebenaran? Orang pasti melihat, enggak sesuai fakta kan gitu, sahabat. Banyak itu di Palestina itu loh, aktivis kemanusiaan orang-orang Yahudi. Ada juga orang Yahudi nggak setuju Israel, sahabat. Nah, dia katakan orang Yahudi semua merampoki orang-orang Palestina. Ini kan sudah nggak cocok lagi dengan data-datanya. Padahal kita lihat di channel-channel Islam, ada Yahudi katanya membela Palestina. Ya wajar saja, saudaraku. Kristen pun banyak yang membela Palestina. Memang kenapa? Yang saya tentang sih adalah kalau ada Kristen mengutuki Israel, silakan saudara bela Palestina, tidak masalah, bela, beraktivis ke sana. Amerika juga berikan bantuan kok buat Palestina. Lihat di Google itu banyak beritanya, banyak banget. Gaza juga dibantu kok sama Israel dengan air bersih, listrik dan yang lain-lainnya. Tidak ada Israel benci, mereka hanya melawan Hamas. Jadi kalau kita lihat data-datanya nggak sesuai, tidak masalah saudara orang Kristen pun bela Palestina, tidak masalah. Yang salah itu kalau saudara kutuk-kutuki Israel, karena itu bertentangan dengan firman Tuhan, sahabat. Itu saja. Makanya kalau ada orang Kristen bela Palestina, terus ujung-ujungnya kutuk Israel, boikot ini itu dan ini, nah itu pasti saya tanggapi, sahabat. Kristen itu harus adil kemanusiaannya, tidak boleh berpihak. Tidak ada ajaran Tuhan Yesus kita bangga kalau orang Israel habisin apa di situ ya, dibunuh, dipancuri, semua orang ditembakin gitu. Apa kita senang? Kan tidak. Demikian juga, sahabat, Hamas begitu bidadabnya menghabisi nyawa orang-orang Israel, kita pun tidak senang, sahabat. Makanya yang kita butuhkan, yang kita doakan saat ini, bagaimana supaya terjadi perdamaian ini. Kan gitu, sahabat. Kita lawan hoak ini, kita lawan berita bohong ini. Karena berita bohong ini berisiko buat negeri kita juga. Kalau masyarakat di negeri kita ini sudah
termakan, tercuci otaknya dengan berita-berita bohong, kan ngeri sahabat. Akhirnya hidupnya penuh dengan hoak. Itu yang terjadi sahabat. Jadi apa yang dikatakan Husein ini aneh sahabat, sungguh aneh gitu, semua kata dia. Kan itu bisa dilihat orang di media sosial loh Husein, bisa lihat di YouTube gitu ya. Apa iya nih semua orang? Ceklah faktanya. Loh kok masih rame di kota ini, kan kata orang sahabat. Akhirnya orang berpikiran, loh kok berbohong dia demi agama? Apa iya agama kita ngajarin kebohongan? Kan jadi begitu. Kasihan saudaraku umat-umat itu. Apalagi kalau kita bawa agama, itu kan harus hati-hati saudaraku. Apalagi bawa agama, kalau kita suka hoak, suka berbohong, tersandung orang. Nah itulah saudaraku tanggapan saya buat si Husein. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.